Inilah hari di mana para lelaki kenakan pakaian terbaik, bersih dan wangi. Inilah hari untuk lelaki sejati, bergegas ke masjid di baris depan dan rapi, bersujudlah. Hari ini rahmatnya berlimpah, berdoalah. Hari ini penuh berkah. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, segala doa dikabulkannya. Alhamdulillah, it's Friday now. Inilah hari di mana para lelaki kenakan pakaian terbaik, bersih dan wangi. Inilah hari untuk lelaki sejati, bergegas ke masjid di baris depan dan rapi. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, segala doa dikabulkannya. Alhamdulillah. Bersujudlah seakan esok dunia seakan hidup selamanya. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, tinggalkan sejenak urusan dunia, bersujud padanya. Di hari Jumat, segala doa dikabulkannya, segala doa dikabulkannya. Alhamdulillah, it's Friday now. Terima kasih jamaah Mushola Tobah, akan kembali lagi bersama Varsity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Varsity. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Ada Kak Aristi Tagor juga. Ya, Assalamualaikum. Ada Al Mukarram, Kiai Haji, Ustadz guru besar kami, Ustadz Soleh Sofian. Terima panjang kasih. Ustadz gitu. Panjang. Belakangnya pakai Cukup segitu. Solsof. Kita sapa juga dulu jamaah di Musola Autoba. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Salam warahmatullahi Masih Terus seger-seger. sehat, terus bisa istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Iya, dan tetap semangat, tetap penuh energi. Iya, nggak lemes. Iya. Dan tadi kan lagunya Varsity itu tentang hari Jumat ya. Alif ya. Judulnya Alhamdulillah It's It's Friday. Nah, kita ngobrolin nanti nih Ustaz. Ternyata hari Jumat itu betapa dahsyatnya tuh hari Jumat tuh. Karena kan disebut juga hari rayanya umat Islam dalam satu minggu gitu. Atau disebutnya juga Sayyidul Ayam. Ayam. Yeah. Gitu.
gitu kan. Apa perlu yang jelasin dulu Ustaz? Depan? Iya Nggak jelasin, perlu gue ya? pulang. Langsung aja Ustadznya aja jelasin. Sok-sokan main. Aduh banyak banget tentang Jumat itu sendiri. Ya. Paling tidak Jumat itu adalah hari kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Oh iya. Hari nanti kiamat akan datang. Masya Allah. Jadi kalau misalnya hari-hari lain Anda boleh nggak waspada, tapi Jumat siap-siap. Boleh jadi itu kiamat. Kiamat ya Ustaz. Betul. Iya. Kemudian perang-perang penting zaman Rasulullah itu juga di hari Jumat. Perang Badar, macam-macam itu hari Jumat. Uhud. Bahkan Rasulullah sampai ke hijrahnya juga di hari Jumat. Nah, paling tidak 8 lah kalau bisa kita ambil runtutannya tentang kelebihan hari Jumat itu. Yang pertama, hari Jumat itu adalah hari keutamaan yang berulang setiap minggu. Hari raya yang berulang setiap minggu. Setiap 1 pekan lah hari Jumat. Yang kedua adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW itu pernah memberikan satu sinyal. Ada satu waktu di hari Jumat yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Apa tuh Ustaz? Nah itu. Beberapa ulama mengatakan sepertinya itu di waktu ketika khotib duduk khutbah sampai selesai. Itu yang pertama. Ulama lain mengatakan bahwa itu di waktu asar. Ketika Anda sholat kemudian Anda berdoa. Itulah biasa. Makanya kalau kita hari Jumat minimalisir pekerjaan dunia. Banyak bangun malam, baca Quran, banyak pokoknya Mestinya aktivitas kita ibadah. kantor libur ya. Nah, libur di hari Jumat. Iya harusnya ya. Oh gitu Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, tapi boleh tanya ya Pak. Kalau dihitung Jumat itu dari Kamis setelah maghrib ya Pak? Ya, Sebenarnya. Ya, kita dihitungnya adalah maghribnya. Maghrib sampai kemudian besoknya lagi sampai terbenarnya matahari. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran itu terhitungnya dari malam Jumat ya Pak? Yes, Jadi ya, baca dari malam Al-Kahfi, Jumat ya, kita mulai duduk, zikir. Kalau di kita banyak kan baca tahlil, ya zikir macam-macam itu mulai malam Jumat. Faedah yang lain di hari Jumat itu apa? Orang yang mandi kemudian dia memakai wangi-wangian kemudian dia berjalan menuju ke masjid. Kata Rasulullah SAW, setiap tapaknya itu mengandung ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Semakin jauh itu masjidnya Pak? Kalau Yes. sengaja keliling-keliling gitu dihitung nggak Ustaz? Iya, makanya al itu kan muter. Oh iya. Masjidnya di sini muter sono. Tuh, kata orang ini orang gila. Ampunan nih gitu ya. Ya, tuh, ya kan. Nah, apalagi Ustaz, hari Jumat orang yang kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, ampunannya itu adalah 1 tahun sebelumnya. Itu sudah Allah ampunin. hapus dosa tahun lalu. Ustadz. Penghapus dosa tahun-tahun yang lalu. Luar biasa ya Ustaz. Itu luar biasa. Makanya Jumat itu sebenarnya adalah hari di mana kita itu fokus untuk urusan akhirat. 7 hari kita bekerja, berapa hari? 6 hari kita 6 bekerja, hari. maka Jumat itu fokus. Ibadah. Fokus ibadah dari malam maghrib ketemu asar lagi itu full. Dulu zaman saya di kampung itu orang nonton TV malam Jumat itu aneh. Oh saking itunya Ustaz ya. Aneh. Jadi kalau hari biasa maghrib itu matiin TV. Lah, matiin TV. Leh. Aja, maaf, ngono. Ustaz. Leh. Itu bahasa sono ya kan. Lalu itu ya gitu-gituan loh. Diulang-ulang. Sekali boleh. Itu matiin dua TV kali dari boleh. maghrib sampai isya. Itu matiin. Tapi kalau hari Jumat zaman saya kecil itu enggak ada namanya TV nyala. Sama di rumah saya juga. Nggak Tokennya punya. habis. Oh kirain. Ah, Oh. Oke. Kan nggak ada token dulu. Curcol. Oh, iya. Bohongnya gede banget. Iya. Bisa kasbon Tenang lagi. ntar Ustadz. malam Ya, kasbon. Kasbon lagi urusannya ini. Ya, jadi zaman dulu kan begitu. Sangkin orang tua kita tuh bener-bener. Kalau sudah mulai maghrib, itu suara TV itu nggak ada, radio nggak ada, semuanya baca Quran, Masya Allah. baca Yasin. Ini zaman sekarang itu udah langka banget tuh, Ustaz. Pertanyaannya sekarang, jangan ketawa nih belakang. Gue tahu lu bukan baca Quran ngeband.
Nggak Ustaz, kan ngebandnya kan Alhamdulillah It's Friday juga tadi Iya, Ustaz. iya, iya, terserah Allah kafi gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman nih yang ada di At-Taubah, lingkungan Jamaah Taubah juga sama. Ada hari mulai sore Jumat sudah cepat pakai sarung, pakai peci, dawamul wudu, ambil Quran, baca Al-Quran, baca Yasin dan seterusnya. Kirim hadiah tuh untuk orang tua dari kampung. Ruh itu, saya kasih tahu rahasia. Ruh itu al-inqita'u bainar ruh wal jasad. Ketika lepasnya ruh dengan jasad, terlepas nih. Kalau dulu ruh itu ada di jasad, dia mendengar lewat telinga, maka terbatas jaraknya. Kalau dia memandang lewat mata, maka ada tembok sudah nggak lihat. Kalau dia dicubit, maka sakitnya cuma sebentar. Tapi kalau ruh sudah lepas dari jasad, dia melihat dengan matanya, dia melihat dengan mata ruh sendiri, dia mendengar dengan telinga ruh sendiri, dia merasakan dengan ruh sendiri. Saat kemudian dia menerima kirim hadiah, terima doa, terima amal kebajikan dari orang yang hidup, kata Rasulullah SAW, dia langsung apa ini, hadiah apa ini, itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Kayak langsung Itu rasanya luar biasa. Tapi sebaliknya kalau kemudian dia mendapatkan siksa, mendapatkan apa namanya ya, cacian dari orang yang di luar. Misalnya anaknya nggak ngurusin macam-macam, sakitnya berlipat-lipat dibandingkan ketika dia hidup. ngeri ya. Nah, makanya malam Jumat itu semuanya Kirim-kirim dah tuh. dibikin bahagia orang yang hidup, dibikin bahagia orang yang Sudah meninggal. Betapa banyak orang yang dulunya bandel ketika orang tua ada, tapi ketika orang tua meninggal, dia menjadi orang yang paling soleh. Baktinya banget sama orang tua. Kenapa? Karena sang anak merasa menyesal. Penyesalan. Oh masa ya bapak saya dulu saya bandel banget. Akhirnya dia beramal. Orang tua di alam kubur ridho. Saya ridho sama anak itu. Saya ridho sama anak yang bandel. Doanya orang yang meninggal jauh lebih cepat nyampe di hadapan Allah dibandingkan dengan yang hidup. Masya Allah. Ya kebalikannya, murkanya juga lebih cepat sampai ke Allah. Makanya kita dilarang untuk melupakan orang tua kita hari Jumat. Jumat ya. Udah jangan pada bengong begini dong, biasa aja. Agak ini Pada, terkesima. kayak pada merenung gitu ya. Kayak kelihatannya Jumat maksudnya. ngapain ya tadi gitu kan. Bener. Ustaz. Ini kan hari ini Jumat tadi ya. Iya, jadi akhirnya Iya, kita iya, mikir-mikir Mbak gitu kan. Tapi baju harus baru terus Ustaz kalau Jumat. Karena sunnahnya sholat Jumat itu semuanya baru, kan hari rayanya. Gak enak nih pertanyaannya, agak-agak curiga gitu ya. Ada saya Sunnahnya di gitu rumah, nggak, Ustaz? ada. Kan saya Ada. baru pulang umroh, Ada, ada baju baru lah gamis, buat gamis, Eng. gitu. Nah, ya, Eng yang pakai pahala buat saya. Alhamdulillah. Pak saya boleh nanya lagi nih Pak, kan saya punya anak laki-laki 2 nih Pak. Saya Subhanallah. mesti ngejelasin mereka bahwa sholat Jumat itu wajib gitu ya, yang sampai dengan mudah untuk anak-anak tuh gimana ya Pak? Begini, Ikut treatment, kan. nah Hah? itu pasti. Ikut. Di luar kan nungguinnya ya. Ya. Jadi gini, ke anak itu lebih baik tidak mengucapkan bahasa wajib, halal, wajib, dosa, dan seterusnya. Ke anak itu lebih baik hantarkan dia ke tempat memang selayaknya dia melakukan itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mencontohkan juga ya Pak Ustadz Yes, ya. sehingga kemudian apa yang dia lakukan bukan karena haddut taklif, pembebanan dalam agama, di mana beban itu kan kalau mau jujur, pinginnya dilepas. Karena Beban berat. dia berat. Karena berat. Iya. Ya kan? Ada pahala itu, wajib itu, tetap aja dia merasakan Beban. berat. Saya tuh pinginnya nggak sholat subuh. Saya pinginnya nggak sholat duhur, nggak sholat Jumat. Pengennya gak sholat ya Pak ya. Yes. Tetapi jadikan itu sebagai ladzatul iman. Nikmatnya iman itu ada di situ. Sehingga ketika dia melaksanakan sholat Jumat, dia sudah tidak memperhatikan lagi. Apakah ini wajib? Kalau ditinggalkan dapat dosa atau dia dapat pahala? No. Dia sedang menikmati apa yang hari ini dia lakukan. Dan itu menjadi ruhnya ibadah itu sendiri. Oh, Jadi dibiasain nanti dulu. kalau Ustaz ya. terawih malam itu sudah nggak perlu nanya lagi. Imamnya siapa ya? Udah nggak perlu. Buat lama ini mah lama. Kok tahu Ustaz? Hah? Pas ya gitu kan pas mau masuk nih kan. Saya pernah nih Pak, pas lagi umroh gitu ya, pas subuh tiba-tiba Yasin baru mulai udah gitu Pak. Udah kayak wah panjang nih gitu. Kayak, wah panjang nih gitu ya. Al-Baqarah nih. Berat. Awalnya
udah gitu kan. Waduh, Itu gitu. kalau yasinnya di Masjidil Haram. Betul Pak, iya Tapi Pak. kalau di masjid yang sebelah sono, Yasin, Allahu Akbar. Cuma satu ayat. Iya. Tuh. Ya, kita kan suka merasakan itu. Padahal sebenarnya esensi takwa Allah kita pada Allah Subhanahu wa taala ya letaknya di ibadah itu sendiri. Kalau Anda sudah menikmati sholatmu, sudah menikmati sujudmu, rukumu, tahiyatmu, maka di situ Anda sedang naik imannya. Kalau Anda sedang merasakan beban dalam sholat itu sendiri, sementara kemudian Anda menangis, tapi urusan nangisnya urusan dunia-dunia lagi, maka Anda sekarang sebenarnya sedang menjalankan satu beban, andaikan pada saatnya Allah katakan, boleh nggak sholat, Anda pasti akan milih nggak sholat. Iya, utang belum bayar nih. Puasa nih. Jadi kembali kepada tadi tarbiyah anak-anak itu, saya sih lebih condong untuk tidak mengatakan ini halal, ini ini wajib, ini pahala, ini sorga. Bawa Biarkan dulu. itu habit. Orang tuanya bawa dia sholat. Agak ribut sedikit Ustadz, ya pegang. Iya. Ya kan, ditarik. Piting, oh enggak. Ya, Enggak. kan ada tuh ya sekarang ya. Barisi coba beli itu tuh. Sekarang kan ada tali tuh yang ngikat tangan anak sama ngikat orang tua. Jadi kalau dia lari, woi. Coba udah beli belum? Ada, pernah lihat Ustaz. Saya nggak pernah pakai itu sih. Ngeri Ustaz liatnya Ustaz. Enggak sih Pak. Agak ngeri liatnya. Tapi istrinya Eng kemarin WA, Ustaz mau beli tali yang begitu Buat ya. siapa? Buat bapaknya. Buat Bapaknya bapaknya. atau buat anaknya nih Ustaz? Buat bapaknya. Iya, buat bapaknya. Mau, Dijepit ya. iya. Mau dipanjangin nih, mau dipanjangin. Mau dipanjangin kan nih? Gak cukup Ustaz waktunya Ustaz. Biasanya Karena kalau Kak Oci mau nanya apa tadi? Ya memang ada masjid-masjid itu sekarang juga ada yang masjid yang disebut masjid ramah anak. Jadi Yes. biasakan anak-anak tuh biar aja tuh mereka walaupun yang penting mereka senang ke masjid aja dulu. Biarpun mereka gitu. lari-lari ataupun bersuara, tapi sebenarnya kan memang itu bagus ya Pak Ustadz membiasakan mereka Iya. dengan lingkungan masjid. Bagus, yang penting kita harus tahu fikihnya saja. Fikihnya, iya kita harus tahu hukum fikihnya saja. Satu, yang pertama kalau Anda bawa anak jangan egois dengan diri Anda. Jaga anaknya. Di beberapa masjid itu sudah menempatkan petugas untuk mengawasi anak-anak itu. Anak-anak belakang ya. Ada areanya ya, Ada Pak, area ya. anak-anak untuk sholat. Diawasin tuh sampai tayat awal, tayat akhir diawasi. Itu Khusus, ada. mestinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau Anda mau mengapit anak, anak itu kan hamlun najasa, membawa najis. Karena membawa najis itu jangan digendong full 100%. Harus mengukurang dari dua gerakan sholat. Anak kan misalnya pakai pempes, kita gendong. Nah jangan kemudian gendong takbir, ruku, sujud, iktidal sampai tayat digendong mulu. Itu tidak sah sholatnya. Ustaz ya. Nah, begitu paham. Karena dia hamlun najasa persis seperti kalau kita pakai baju ada najis di sini. Nah dia harus dilepas ketika paling minim 2 rakaat sudah lepas. Misalnya contoh peci saya ketiban kotoran, takbir. Ketika ruku ya saya harus lepas dulu supaya dia lepas dari pakaian kita. Nah anak juga sama, hamlun najasa harus jangan melekat sampai dari 3 gerakan. Sebenarnya di rakaat kedua pun kita udah bisa taruh pada saat sujud. Taruh, Ya udah terus kita lanjutkan sholatnya. Lanjutkan, berdiri mau gendong lagi silakan. Tapi Ustaz Oke. pernah tuh lagi ada anak-anak orang lah maksudnya kan. Lagi ruku nih Ustaz, disundul Ustaz, sini Ustaz ulu hati. Terus, gitu. Oh, Itu terus gimana kita menyikapi? Enggak ada ya, Ustaz? urusannya dengan Berita lo. Out of topic Ustaz. Enggak ada urusannya. Jadi itu tergantung amal perbuatan ya Pak yang Iya. terjadi itu ya Pak ya. Ya intinya enggak ada urusan dengan tema ini itu aja. Jadi itu ujiannya Kak. Iya, nggak boleh dimarahin ya, Nggak boleh intinya dimarahin. ya. Yang kedua, ini sebenarnya agak jauh dari tema ya. Tapi sekali lagi ini penting. Yang kedua, doain anak. Doa orang tua lah hijabah lah, lah hijabah. Tidak ada hijab bagi dia. Maka doakan. Buandel anak kayak apa kalau orang tua doa, insya Allah akan benar. Boleh Ustaz ya. Insya Allah. Amin. Ya, kita udah ngobrol soal hari Jumat ya yang luar biasa. Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa ibadah dengan maksimal. Apalagi ini Jumat plus Ramadan juga ya. Kita, Iya. Yes, double gitu. double itu. Tapi teman-teman di Musola Tauba juga kayaknya penuh nih musolanya nanti nih. Setiap Ya, Jumat tamatan ya. Quran. Hakul Quran. Sampai Amin. selesai. Amin ya Allah. Oke, semoga kita terus sehat, terus bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Sampai di sini dulu episode dari
hikmah Ramadan di Di balik balik ujian. ujian. Kita masih berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jamaah musola taubah. Satu lagu dari Varsity dan Rizky. Rindu suara aja. Ku coba jalankan semua perintah agama. Ku yang selalu sibuk dengan urusan dunia semata. Tapi kini ku rasakan hidup di dunia hanyalah sebuah cerita dan lukisan semata. Aku termenung duduk bersimpuh menunggu suara azanmu. Rindu suara azan, rindu suara azan, rindu suara azan, oh rindu suara azan. Ku rindu suara azan, ku rindu suara azan, ku rindu suara azan. Suara azan, rindu suara azan, Rindu suara azan, oh rindu suara azan, oh rindu suara azan. Oke, ketemu lagi dengan Varsity dan Rizky.